أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, ikhwanu fiddin dan akhwatu fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam pembahasan. Masih buku yang kita bahas adalah 10 sebab dilapangkannya dada. InsyaAllah hari ini kita akan membahas sebab yang ketiga dari antara sebab-sebab melapangkan dada bagi seorang muslim. Buku ini kita ambil dari buku Syekh Abdul Razak Al-Badri hafizahullahu ta'ala, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badri hafizahullah ta'ala. Berkata Syekh rahimahullah ta'ala, tahsilul ilm an-nafi', di antara sebab lapangnya dada adalah mencari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu agama. Ilmu agama itu ilmu yang melapangkan dada. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di dalam Quran, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, bukankah kami telah lapangkan dadamu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika Allah mengatakan kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, begitulah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh dari perkara kami. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan ruh di sini adalah Quran. Ketika Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW Quran, Allah katakan ruh. Quran itu ilmu, ruh dari iman dan ruh dari amal saleh. Kullama zada tahsil 'abd fi ilmi syar' mustamid min kitabillahi wa sunnatin nabi zada insyirah sadri wa zada salahu halih. Setiap kali seseorang itu menambah ilmu agamanya yang disandarkan kepada Alkitab dan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka akan semakin bertambah lapang dadanya dan lapang kebaikan keadaannya. Kalau orang bertanya, kenapa Ustaz? Orang yang belajar ilmu agama kenapa kok bisa lapang dadanya? Banyak sekali faktornya. Banyak sekali faktor seorang yang belajar ilmu agama. Kalau dia belajar jujur karena Allah, Allah akan lapangkan dadanya. Perhatikan, sempitnya dada itu kenapa? Cemas, takut, bimbang, khawatir. Ini umumnya orang kalau sempit dada, gelisah karena ini. Dagang, udah nanam modal banyak belum habis-habis, cemas, takut. Masa depan gelisah. Ini semua faktornya karena pikiran. Berpikir tentang sesuatu akhirnya mencemaskan dan menggelisahkan dada.
maka obatnya adalah memperbaiki pikiran. Bagaimana cara memperbaiki pikiran? Perbaiki cara berpikir tentang takdir, perbaiki cara berpikir tentang iman, perbaiki cara berpikir tentang rizki, perbaiki cara berpikir tentang keyakinan. Di mana itu semua ada? Di ilmu agama. Orang yang dia ilmunya benar tidak takut ada orang lain buka toko yang sama kayak toko dia. Orang yang takut dan cemas kalau ada orang lain buka toko sama seperti toko dia, itu menunjukkan cara berpikir dia sempit. Bagaimana cara merubah cara berpikir dia sehingga dia tidak cemas dengan persaingannya? Ilmu agama. Pahami rizki Allah luas. Pahami innallaha huwarrazzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah pemberi rizki dan memiliki kekuatan yang kokoh. Kalau ini dia yakini secara ilmunya, tidak akan menjadi sempit dadanya, lapang dirinya. Itu contoh. Ini contoh kita katakan belajar ilmu agama melapangkan dada. Dan juga mengapa belajar ilmu agama melapangkan dada? Kata para ulama ketika mereka belajar ilmu agama, mereka katakan kalau seandainya para raja-raja itu tahu apa yang kami rasakan di dalam dada-dada kami, tentu mereka akan berusaha merebut apa yang ada pada kami. Artinya ketenangan, ketentraman. Orang yang belajar ilmu agama akan merasakan ketentraman dalam dirinya, karena yang dia pikirkan, habis waktunya, pikirannya, tenaganya untuk memikirkan agama. Apakah mungkin orang yang memikirkan agama, memikirkan tentang Allah, memikirkan tentang ayat, memikirkan tentang hadis, lalu Allah biarkan hati dalam keadaan sempit? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati itu menjadi tenang? Bahkan kalau boleh ditanya, tanya kepada mereka yang belajar agama dan memfokuskan diri mereka untuk belajar ilmu agama. Tanya pada mereka pada penghafal-hafal Quran, penghafal Al-Quran. Tanya pada mereka pada penghafal hadis, bagaimana keadaan mereka yang terlezat. Maka keadaan yang terlezat adalah mereka yang belajar ilmu agama. Ini dialami kenyataan, Allah memberikan ketenangan itu. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, mastama'a qaumun fi baiti min buyutil la yatluna kitaballah. Tidaklah satu kaum yang berkumpul di rumah-rumah Allah membaca kitab Allah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan untuk dia sakinah, ketenangan. Belajar ilmu agama itu melahirkan ketenangan dalam diri, karena di dalam ilmu agama ada Quran, di dalam ilmu agama ada hadis, di dalam ilmu agama ada zikir kepada Allah. Bahkan ilmu agama lebih afdal, lebih tinggi, lebih besar daripada zikir. Kalau saja zikir kita menyebutkan Allah, 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 itu pahala, itu zikir ibadah, dan itu akan melahirkan ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka ilmu agama akan lebih besar lagi daripada zikir. Perhatikan, zikir kepada Allah di dalamnya ada pengagungan, iya tidak? Zikir kepada Allah di dalamnya ada mengingat Allah, iya tidak? Zikir kepada Allah di dalamnya ada ibadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pengagungan, menyebut nama Allah, penghambaan diri. Ini makna-makna zikir yang ada. Perhatikan orang belajar ilmu agama. Bukankah dalam ilmu agama ada menyebutkan nama Allah? Bukankah dalam belajar ilmu agama ada penghambaan diri kepada Allah? Bukankah dalam ilmu agama ada pengagungan kepada Allah? Semua makna-makna zikir ada pada belajar ilmu agama. Tapi apa yang ada pada ilmu agama belum tentu ada pada zikir. Ilmu agama menambah iman dan menambah ilmu. Zikir tidak menambah ilmu. 1000 kali kita berzikir, 1.000.000 kali kita berzikir, bahkan 2 juta kali kita berzikir, ilmu tidak akan tambah.
bukan dalam rangka meremehkan zikir. Zikir ibadah yang besar. Allah mencintai orang-orang yang zikir. Tapi semua makna-makna zikir ada pada ilmu agama. Maka apa yang ada pada ilmu agama belum tentu ada pada zikir. Dari inilah para ulama mengatakan belajar ilmu agama lebih afdol daripada hanya zikir. Coba Pak, dari pertama sampai terakhir sini berapa kali saya sudah menyebutkan nama Allah? Nggak ada. Sudah banyak. Bukankah berarti belajar ilmu agama di dalamnya ada zikir? Ada. Di dalamnya ada pengagungan kepada Allah? Ada. Di dalamnya ada penghambaan diri kepada Allah? Ada. Ilmu agama di dalamnya ada ilmu tambahan pengetahuan. Zikir belum tentu menambah ilmu pengetahuan. Orang yang belajar ilmu agama pasti zikir. Orang yang zikir belum tentu belajar ilmu agama. Jadi kalau ada orang yang lebih senang zikir dan meremehkan ilmu agama, kita katakan belum memahami makna zikir sebenarnya. Apa sih makna zikir sebenarnya? Makna zikir sebenarnya mengingat Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, merendahkan diri. Ini makna zikir sebenarnya. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ucapkan Allah Maha Besar, kita rasakan kebesarannya dan kita rasakan kerendahan dan kekerdilan diri kita. Itu makna zikir. Bukankah ini semua ada pada orang-orang belajar ilmu agama? Ketika dia belajar tentang ayat-ayat Allah, dia agungkan Allah, dia kagum dengan Allah, dia muliakan Allah. Plus dalam belajar ilmu agama ada ilmu. Maka orang yang belajar ilmu agama itu orang yang lebih daripada sekedar zikir dan dia akan menenangkan dirinya. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang menghadapi kesempitan dalam dirinya, jangan dia berpaling dari majelis ilmu. Sebagian kita lagi punya masalah dagang, kenapa nggak dagang? Afwan nih, ana lagi sibuk. Lagi ada masalah keluarga, malah jauh dari kajian. Kenapa? Maaf nih, ana lagi ada masalah keluarga. Kau ketika bertemu masalah tapi menjauh daripada cahaya, kau akan akan hilang keteranganmu dan engkau akan digelapi dengan kegelapan. Karena dalam belajar ilmu agama itu ada nasihat. Dalam ilmu agama ada zikir, dalam ilmu agama ada hidayah, dalam ilmu agama ada petunjuk, dalam ilmu agama ada rahmat Allah, dalam ilmu agama turun malaikat, dalam ilmu agama Allah limpahkan sakinah. Allah limpahkan sakinah. Jadi ketika belajar ilmu agama, contoh ketika belajar dulu Pak, saya menceritakan sedikit yang saya rasakan. Saya dulu belajar di Fatahillah. Awal tahun 2000-2001 di Fatahillah. Apa yang kami makan setiap hari, Pak? Yang kami makan setiap hari nasi plus oncom setengah matang. Saya ingat itu, Pak. Nggak ada makanan yang paling favorit setiap hari oncom. Tapi hati kami bahagia, senang. Kenapa? Setiap hari baca Quran, setiap hari baca hadis, nggak mendengar maksiat, nggak melihat maksiat, ketemu orang-orang yang baik, berlomba untuk ibadah. Dia bisa puasa, saya nggak puasa. Dia bisa baca Quran, saya harus baca Quran. Dia sholat malam, saya harus bangun sholat malam. Tanafus, berlombanya bukan ngumpulin dunia, berlombanya mendekatkan diri kepada Allah. Nikmat atau tidak itu? Nikmat. Belum lagi bercerita tentang teman-teman yang di Damaj, Pak. Ini di Damaj tahun saya, bukan di Damaj tahun sebelum-sebelum saya, lebih luar biasa lagi. Di tahun saya di Damaj. Itu masjid seperti ini, di bawahnya ada, mungkin kita bahasakan bunker ya. Hah? Bunker. Sebesar masjid ini, bahkan lebih besar daripada masjid ini. Ini bunker di padang pasir, Pak. Kalau datang angin, masuk dari bawah. Dan di tempat yang gak ada listrik 24 jam. Jadi bunker gak ada listrik, kira-kira gimana jadinya, Pak? Hah? Plus kutu banyak sekali. Kutu itu kalau kita duduk, kutu itu banyak sekali. Ya karena tempatnya memang di bawah.
Tapi apakah teman-teman di sana merasa sedih, merasa gelisah? Ada yang betah di tempat itu sampai 8 tahun. Di mana letak kebahagiaannya? Internet nggak ada, listrik nggak ada, tidur di kasur yang tipis, ditemenin sama kutu, makanannya juga sekedar roti keras. Apa yang menyebabkan mereka betah? Allah berikan di hati mereka ketenangan. Itu jaminan dari Allah. Maka orang-orang belajar ilmu agama itu Allah akan berikan ketenangan pada diri mereka. Kalau dibilang, Ustaz saya belajar ilmu agama nggak tenang Ustaz, biasa aja, berarti yang salah bukan janji Allahnya, yang salah diri antumnya. Loh kok begitu? Iya, karena Rasulullah mengatakan tidaklah seorang berkumpul di masjid Allah kecuali Allah turunkan sakinah. Ini perkataan Rasulullah. Tiba-tiba ada orang bilang, Anda kok nggak ngerasa sakinah Ustaz? Masa Anda mau menyalahkan hadis Rasulullah gara-gara antum? Kan nggak mungkin. Berarti yang salah bukan Rasulullah. Bisa jadi niat kita salah dalam belajar ilmu agama. Bisa jadi juga ilmu yang kita pelajari terkadang salah. Bisa jadi kesombongan di dalam hati yang menyebabkan tidak merasakan nikmatnya ilmu. Ilmu itu bagaikan air. Air tidak akan pernah naik ke atas, air selalu mengalir ke bawah. Jika dia selalu merasa dirinya di atas, dia tidak akan pernah merasa segarnya air. Seperti itu orang belajar ilmu agama. Kalau dia merasa dirinya di atas, dia tidak akan pernah merasakan segarnya ilmu. Dia akan tetap merasakan kerasnya kebodohan. Berikutnya kata Syekh, di antara sebab dilapangkannya dada, inabah ilallah wa husnul iqbal alaih. Inabah, kembali kepada Allah dan berhadap baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, di antara sebab kebaikan seorang atau di antara sebab lapangnya dada seseorang, dia harus kembali kepada Allah dengan mengarah sepenuh jiwanya kelezatan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Karena ketaatan dan ibadah itu akan menenteramkan jiwa, menenangkan hati, penghibur bagi orang-orang yang soleh, kebahagiaan bagi dada-dada yang lapang. Berkata Ibnu Qayyim dalam kitabnya, inabah kepada Allah, mencintainya dengan sepenuh hati dan menghadap kepada Allah, akan merasakan kenikmatan tana'um, akan merasakan kenikmatan penghambaan diri kepada Allah. Jadi berikutnya adalah inabah kepada Allah, artinya kembali kepada Allah dengan sesempurnanya ibadah. Kadang-kadang kita ini sangat jauh dari kalimat ibadah. Salat malam tidak, puasa sunnah tidak, baca Quran tidak, bahkan sedekah kurang. Lalu kita mengatakan diri kita sudah menjadi orang soleh. Ya subhanallah. Padahal para ulama mengatakan salah satu sebab dilapangkannya dada dan dilapangkannya kehidupan adalah banyak ibadah kepada Allah. Dan ini harus seorang salafi. Jangan dia hanya mengatakan saya salafi secara manhaj, tapi dia lupa ibadah kepada Allah. Nggak pernah dia bangun malam mengangkat tangan, meneteskan air mata, ya Allah ampuni aku. Seolah-olah malamnya ya sudah, salat malam itu kan sunnah. Tidak pernah dia puasa di siang hari ketika manusia puasa di siang hari untuk melakukan sunnah, seolah-olah mengatakan itu adalah sunnah, tapi lalu mengatakan manhaj saya yang paling benar. Ya subhanallah. Apakah agama ini hanya sekedar manhaj? Bukan, agama ini ibadah. Apakah manhaj ini hanya sekedar bid'ah dan sunnah? Bukan, manhaj itu adalah ibadah. Bagaimana ibadahnya para salaf? Bagaimana ibadahnya para ulama? Bagaimana mereka menghidupkan hati-hati mereka? Bahkan para ulama taladzud bil ibadah, mereka merasakan lezatnya ibadah kepada Allah. Kalau kita tidak merasakan lezatnya ibadah kepada Allah, itu akan mengantarkan beratnya ibadah. Kalau ibadah sudah dirasa berat, maka akan malas ibadah. Kalau sudah malas ibadah, akan mengeraskan hati. Kalau mengeraskan hati, akan menjadikan kekakuan dalam akhlak, dalam perkataan, dalam tingkah laku. Rasulullah SAW ketika dia bertemu Bilal bin Abi Rabah di siang hari,
di panas terik matahari di kota Madinah. Ketika itu Rasulullah SAW ketemu Bilal, maka Rasulullah mengatakan, ya Bilal, arihna bis salat. Ya Bilal, arihna, tenangkan jiwaku dengan salat. Rasulullah SAW menjadikan salat itu penenang jiwa. Dan Rasulullah SAW menjadikan salat itu qurratul aini, penghibur, dan qurratul aini itu menghibur mata, penyenang dirinya. Maka orang-orang yang menjadikan salat sebagai qurratul ain, tempat mereka mengadu kepada Allah, tempat mereka minta kepada Allah, tempat mereka berlabuh kepada Allah, setiap ada masalah kembali kepada salat, maka orang yang seperti ini akan Allah berikan ketentraman dalam dirinya. Rasulullah mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis salat, dan Allah jadikan penghibur mataku adalah, penghibur diriku adalah salat. Bayangkan, Rasulullah SAW ketika dijadikan penghiburnya adalah salat, sehingga ketika dia salat malam, dia panjang salat sampai terpecah dan bengkak kakinya, dia nggak merasakan itu. Sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, engkau diampuni dosamu telah lalu akan datang. Sampai tatafattar qadamak, kakimu ini sampai berdarah dan bengkak. Maka kata Rasulullah SAW mengatakan, afa akuna abdan syakur, bukankah aku harus menjadi hamba yang bersyukur? Ketika kelezatan hati lebih mendominasi daripada sakitnya kaki, maka sakitnya kaki sudah tidak terasa dengan mendominasinya kelezatan hati. Itu salatnya Rasulullah SAW. Lah itu salat Rasulullah, kita bisa tidak Ustaz? Paling tidak kita akan merasakan sedikit kelezatan kalau kita menghayati salat-salat kita. Karena Rasulullah sudah mengatakan, arihna bis salat ya Bilal, tenangkan kami dengan salat ya Bilal. Disebutkan juga oleh para ulama, ibadah itu akan menenangkan jiwa kita. Ibadah akan menenangkan pikiran kita. Ibadah akan menjadikan kekuatan pada iman kita. Maka seorang mukmin setelah dia memiliki ilmu dan belajar ilmu agama, jangan pernah malas dalam ibadah. Kalau dia malas dalam ibadah, lalu terjadi kekerasan dalam hatinya, dan itu memang terjadi. Karena orang yang tidak beribadah kepada Allah atau kurang beribadah kepada Allah, hanya sekedarnya saja beribadah kepada Allah, Allah akan jadikan qaswatun fi qulubihim, qaswah, kekerasan, kegelisahan, kegalauan dalam hati mereka. Tapi kalau ibadah dijadikan tempat mengadu, salat, zikir, puasa, baca Quran, ya subhanallah. Terlebih lagi ketika membaca Quran, itu termasuk salah satu ibadah yang dapat menapangkan dada kita. Disebutkan oleh Syekh di sini, Syekh berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa huwa yu'addidu amalu abrar, fa awwal ma yastayqizu ahaduhum min manamihi yasbiqu ila qalbihi qiyam ila wudu wa salat kama amara Allah, fa idza adda farada waqtihi wastaghal bi tilawati wa adkar ila hin tala asy-syams fa yarka' duha. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kalau engkau ingin mendapatkan amalan-amalan kebaikan dalam jiwamu, maka yang pertama kali ketika engkau bangun dari tidurmu, maka segeralah ambil wudukmu, salat sebagaimana Allah perintahkan. Sampai datangnya salat wajib, maka tunaikanlah salat wajibmu. Setelah kau selesai salat wajibmu, sibukkan dengan zikir dan baca Quran sampai terbitnya matahari. Ketika sudah terbit matahari, kemudian engkau sholatlah 2 rakaat sebelum atau ketika waktu duha. Perhatikan, ini amalan yang rangkaiannya insya Allah dengan izin Allah, kalau kita lakukan dengan ikhlas, Allah akan berikan ketenangan dalam diri kita. Bangun sebelum subuh, lakukan tahajud, sholat walaupun hanya 3 rakaat, bila perlu lebih. Setelah itu doa kepada Allah, mohon kepada Allah sampai datang waktu subuh. Begitu datang waktu subuh, sholatlah 2 rakaat fajar sampai akhirnya pergi ke masjid sholat berjamaah. Setelah kau sholat berjamaah, kau duduk baca Quran dan zikir kepada Allah, baik zikir pagi petang dan yang lainnya, sampai terbitnya matahari, kemudian sholat 2 rakaat. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau ini kau lakukan, kau akan mendapatkan abror, kebaikan dalam dirimu, ketenangan dan ketentraman dalam jiwamu. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim,
thumma dhahaba ila aqamahu Allah minal asbab fa idza hadara fardhu dhuhur badir ila tatahhur. Kemudian dia boleh melakukan apa saja sebab-sebab duniaan untuk dia, tapi ketika datang waktu zuhur, bersegeralah untuk sholat di waktu zuhur dan engkau pada shaf yang awal di masjidmu. Lakukan sholat zuhur sebagaimana Allah perintahkan, sempurnakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya secara batin. Khusyuklah, merasa dipantau oleh Allah. Hadirkan dirimu di hadapan Allah dan palingkan dari sholatmu segala sesuatu yang menyibukkanmu dan fokuskan dirimu menghadap Allah. Kalau ini yang kau lakukan, yajidu thamarataha fi qalbih, kau akan dapatkan buah di dalam hatimu. Ini kata Imam Ibnu Qayyim, wa minal inaba ila darul khulud wa tajafi darul ghurur wa qillatul taqalub bil hirs ala dunya wa ajilih. Ini sebab yang berikutnya, yaitu banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang berikutnya dikatakan oleh Syekh, di antara sebab dilapangkannya dada, mudawamatul abdi ala dzikrillah, konsistennya seorang hamba untuk selalu zikir kepada Allah. Biasakan lidah kita zikir kepada Allah. Subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, astagfirullah, astagfirullah. Ini salah satu sebab Allah lapangkan dada kita. Begitu kita merasakan kesempitan, langsung astagfirullah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dikatakan oleh Syekh, di antara sebab yang paling besar untuk mendapatkan ketenangan jiwa, bahkan ketentraman hati, hilangnya kegundahan dan kegelisahan, bahkan tersingkapnya bagi dia kesulitan, hilang bagi dia kesusahan, semua itu dilakukan dengan zikir kepada Allah dan benar-benar bersandar penuh kepada Allah. Allah mengatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman, tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, tenang hati mereka dengan zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, bukankah dengan zikir kepada Allah hati itu menjadi tenang? Harusnya bagi seorang hamba yang ingin memperbaiki dirinya, memperbanyak zikir kepada Allah di setiap keadaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah, sucikanlah Allah di waktu pagi dan petangmu. Zikir itu termasuk ibadah yang paling ringan. Kalau kita mau bawa dalil-dalil tentang keutamaan zikir, banyak sekali. Allah mencintainya, Allah mengingatnya, Allah menggugurkan dosanya. Fadkuruni adzkurkum washkuruni fala takfurun. Adz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Laki-laki yang banyak zikir kepada Allah, perempuan yang banyak zikir kepada Allah, Allah sediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Banyak sekali pahala-pahala bagi mereka yang zikir. Tapi kalau satu saja kita pahami keutamaan zikir ini, tentu sudah cukup menjadi alasan kenapa kita harus banyak berzikir. Apa itu alasannya? Orang yang berzikir akan Allah lapangkan dadanya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ra'd tadi, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah zikir kepada Allah hati itu menjadi tenang, hati itu menjadi lapang? Karena tidak ada yang sempit karena Allah Maha Besar. Tidak ada yang besar karena Allah lebih besar. Tidak ada yang sulit karena Allah akan memudahkan. Tidak ada bagi kita satu jalan yang sempit kecuali Allah akan lapangkan karena Dia yang Maha Besar. Zikir itu nggak mesti harus ngadap kiblat. Zikir nggak mesti harus pakai uang. Zikir nggak mesti pakai seperti ibadah-ibadah yang lain. Zikir itu ibadah yang paling ringan yang cuman diucapkan di lisan. Kalau orang mengatakan zikir itu ibadah yang paling gratis, sholat harus menghadap kiblat, harus sambil wudu, harus tutup aurat. Sholat harus bergerak, sholat. Haji harus punya uang, umroh harus punya uang.
Zikir kapanpun, dimanapun bisa dilakukan. Rasulullah SAW dalam satu harinya dikatakan para sahabat radhiyallahu an, di dalam majelisnya Rasulullah SAW berzikir kepada Allah lebih daripada 100 kali, satu kali majelis. Maka itu zikir termasuk salah satu daripada pelapang dada kita dalam keadaan kerja. Zikir nggak perlu dihitung, kecuali zikir-zikir yang perlu hitungan. Ba'da sholat perlu hitungan, zikir pagi petang perlu hitungan. Tapi kalau zikir mutlak nggak perlu dihitung. Sebutkan Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat timbangannya di sisi Allah. Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan segala puji baginya. Subhanallahil azim, maha besar Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanu fiddin yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikir kepada Allah dengan orang yang tidak zikir kepada Allah seperti orang hidup dan orang mati. Orang yang zikir kepada Allah diumpamakan bagaikan orang yang hidup. Orang yang tidak zikir kepada Allah itu orang yang lalai, yang ghaflah. Itu diumpamakan seperti orang yang mati. Apanya yang hidup dan apanya yang mati? Sementara fisiknya sama-sama hidup. Orang yang zikir kepada Allah hidup hatinya. Orang yang tidak zikir kepada Allah akan mati hatinya. Mungkin fisiknya, jasadnya hidup, tapi mati hatinya. Tapi orang yang zikir kepada Allah, kata Rasulullah SAW, mathalul hayy wal mayyit, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim banyak sekali keutamaan-keutamaan zikir. Laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Perhatikan ini Al-Qur'an, Al-Hijr ayat 97 dan 98. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh kami telah tahu, annaka yadhiq, sesungguhnya engkau itu sempit dadamu. Sempit dadamu terhadap bima yaqulun, karena ucapan-ucapan mereka. Allah tahu. Lalu apa solusinya? Allah katakan, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah, menyebut nama Rabbmu, dan jadilah engkau orang-orang yang sujud. Kenapa? Ketika Rasulullah SAW disempitkan dada atau sempit dadanya gara-gara apa-apa yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin, Allah tahu itu. Rasulullah SAW merasa sempit dadanya. Kenapa Allah berikan solusi dengan tasbih? Bertasbihlah dengan memuji Allah. Kata para ulama, karena tasbih dan memuji Allah akan melapangkan dada. Lalu kata Allah, wakum minas sajidin, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang sujud kepada Allah. Sujud di sini artinya solat. Maka tasbih itu zikir, sujud itu solat. Orang yang zikir kepada Allah dan orang yang solat kepada Allah, Allah akan lapangkan dadanya. Sebagaimana Rasulullah SAW dilapangkan dada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah musta'an. Ini beberapa yang kita bahas. Mungkin kita solat isya dulu atau kita azan dulu, setelah itu kita lanjutkan. Tafadhol. Wahsinu inallahi yuhibbul muhsinin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad
رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة والصلاة والسلام محمد رسول الله. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit lagi. Setelah itu kita sholat isya insyaallah. Kata Syekh, di antara sebab dilapangkannya dada adalah suja'ah, sifat keberanian. Mengapa keberanian menjadi sebuah sifat yang sifat itu akan melapangkan dada dan menenangkan jiwa? Karena kebanyakannya ketidaktenangan jiwa itu karena ketakutan dan kecemasan. Takut dan cemas itu lawan dari berani. Orang yang ketakutan dengan masa depan karena tidak ada keberanian dalam dirinya, cemas. Kecemasan, ketakutan itu menyebabkan dia sehingga menjadi orang yang sempit dadanya. Keberanian itu bukan kenekatan. Beda berani dengan nekat. Keberanian itu tumbuhnya kepercayaan diri bahwasannya dia mampu menghadapinya. Itu keberanian. Lah, tumbuhnya kepercayaan diri ini, kata para ulama, itu dikarenakan iman. Jadi keberanian dengan keimanan itu terkadang menjadi satu kesatuan. Takut dengan masa depan, obatnya adalah berani. Berani dengan masa depan bukan nekat, obatnya adalah iman, tawakal kepada Allah. Maka kata Syekh di sini, ketika Allah mengatakan innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya, sesungguhnya itu adalah syaitan yang menakut-nakuti hamba-hambanya. Berarti kan? Fala takhafum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut pada mereka, takutlah kepadaku kalau kalian itu beriman. Bahkan sebagian dosa itu lahir karena adanya sifat penakut. Sebagian dosa lahir karena adanya sifat penakut. Jatuh riba, sifat takut miskin. Kalau dia berani menghadapi kenyataan, dia nggak bakalan riba. Tapi karena sudah takut dengan pikirannya, takut dengan keadaannya, takut dengan akhirnya dia jatuh ke riba. Takut, mentalnya lemah. Contoh lain, zina. Orang penzina itu orang penakut. Kalau dia berani, dia tidak melakukan zina. Dia akan datang ke orang tua perempuannya dan mengatakan, aku menikahkan anakmu. Maka sifat takut itu akan mengantarkan beberapa kemaksiatan. Maksiatan akan mengantarkan kepada kegelisahan. Takut akan mengantarkan kecemasan. Kecemasan mengantarkan kepada kegelisahan. Ketakutan dalam diri itu terkadang dari syaitan yang mengantarkan kepada kemaksiatan. Maka keberanian itu harus ada pada diri dan itu keluar daripada keimanan. Para sahabat berani karena iman mereka kepada Allah. Nah, orang mukmin pun berani dalam kehidupan mereka, bukan berani yang nekat, berani karena tawakal penuh kepada Allah. Apa yang kita takutkan kalau rizki kita sudah dicatat oleh Allah? Apa yang kita bimbangkan kalau sudah milik kita nggak bakalan diambil orang lain? Apa yang menjadi kita sempit dada, hasad, dengki kepada orang lain, sementara takdir sudah dibagi oleh Allah, sudah diangkat pena? Kalau kita yakin dengan itu, nggak ada kegelisahan dalam diri, nggak ada kecemasan dalam diri, nggak ada ketakutan, yang ada kepercayaan diri. Milik saya tidak akan pernah direbut orang lain. Itulah keberanian namanya.
Juga dikatakan oleh Syekh di sini, di antara sebab lapangnya dada menjauh dari penyakit-penyakit hati, dengki, hasad, iri dengan orang lain, tinggalkan. Walaupun sebenarnya dengki, hasad, iri ini semua sebabnya karena lemah iman. Orang kalau imannya baik tidak akan mungkin iri dengan orang lain. Bagaimana dia mau iri sementara Allah yang bagi? Apakah dia tidak ridho dengan pembagian Allah? Bagaimana dia mau hasad sementara yang ngasih itu Allah? Apakah dia akan hasad dan tidak ridho dengan pemberian Allah? Temannya dikasih banyak, dia nggak dikasih banyak, dia iri, dia hasad. Maknanya dia nggak ridho dengan pembagian Allah. Orang yang nggak ridho dengan pembagian Allah berarti orang yang nggak ridho dengan takdir. Orang yang tidak ridho dengan takdir menunjukkan kelemahan iman. Hasad, dengki, iri, ini semua sebab karena lemah iman. Coba di dalam hatinya tawakal tinggi, yakin sama Allah, nggak timbul hasad. Kalau seandainya betul orang dilapangkan, orang dilebihkan oleh Allah dibanding diri kita, tapi karena dia yakin dengan takdir, ridho dengan takdir, dia nggak bakalan hasad pada orang lain. Allah bagi dia karena Allah tahu yang terbaik buat dia. Allah kasih saya segini karena Allah tahu yang terbaik buat saya. Dia ridho dengan pembagian Allah. Hasad itu adalah ciri tidak ridho dengan pembagian Allah. Tidak ridho dengan pembagian Allah, ciri orang yang rusak imannya. Walaupun dia ngaji bertahun-tahun, tapi mulutnya hasad, menunjukkan imannya kurang. Hasad akan menyempitkan dada. Bagaimana tidak? Orang lain punya mobil, orang lain rumahnya nambah, tambah bagus, dia yang tambah sempit. Orang lain yang tambah besar usahanya, dia yang tambah terbakar. Maka itu Rasulullah mengumpamakan hasad itu bagaikan api yang memakan kayu bakar. Karena hasad itu akan membakar jiwanya sendiri. Dia sendiri yang galau, dia sendiri yang risau, orang lain mah bahagia. Maka orang yang hasad, jauhkan sifat-sifat penyakit hati. Obatnya apa Ustaz? Ilmu lagi kembalinya. Kalau Allah kasih, Allah bagi, jangan takut. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'ul dal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang menghalangi kalau kau ingin kasih. Tidak ada yang bisa ngasih kalau engkau ingin menghalangi. Tidak akan pernah hilang rizki kita, tidak akan pernah tertukar rizki kita. Bahkan sebutir nasi yang sudah tertulis nama kita tidak akan pernah dimakan oleh anak kita, apalagi rizki yang lain. Maka sifat hasad, iri, dengki, ini semua menyebabkan sempitnya dada. Salah satu faktornya atau salah satu obatnya adalah ilmu agama. Di antaranya juga, kata Syekh, di faktor yang ke-9 untuk menghilangkan sempitnya dada atau melapangkan dada, tarkul fudulil umur, tinggalkan perkara-perkara yang nggak ada artinya. Berita orang lain diikutin, buat apa? Berita orang lain antum ikutin, bikin pusing aja. Tetangga bukan, nggak dikenal, tapi diikutin terus berita orang lain. Akhirnya kepikiran tentang orang lain yang dia belum tentu mikirin antum. Maka kata Syekh, tarkul fudul, tinggalkan sesuatu yang nggak ada faedah buat kita. Semakin banyak informasi yang nggak bermanfaat, semakin tersimpan di memori, semakin padat, semakin penuh, semakin menyempitkan dada. Maka jangan pernah memasukkan ke telinga, ke mata, ke mulut informasi ke akal kita yang nggak perlu di memori kita. Maka orang yang ngegosipin orang lain itu orang yang paling sempit dadanya. Lah bagaimana tidak? Mikirin dirinya saja dia punya memori yang nggak cukup, apalagi mikirin orang, sempit memori kepalanya itu. Maka kata Syekh, tarkul fuduli, tinggalkan sesuatu yang nggak ada urusan sama kita, yang bukan urusan kita, yang bukan masalah kita, tinggalkan. Sebagian ini orang subhanallah punya toko, masya Allah, dia duduk di tokonya, tapi mikirin negara, negara dipikirin sama dia. Ngapain antum mikirin negara? Ustaz, kalau nggak mikirin negara, gimana nih kita kaum muslimin terombang-ambing? Iya, antum mikirin ada actionnya nggak? Cuma bikin pusing antum aja. Akhirnya ketimbul kebencian, timbul dalam hati emosi yang belum tentu benar. Pikirkan sesuatu yang bermanfaat buat kita. Nah, kalau perempuan biasanya mikirin artis, subhanallah, artis dipikirin. Buat apa? Itu menyempitkan dada kita. Memikirkan, sebagian lagi nggak artis, nggak Ustaz, anda mah nggak pernah artis. Sibuk mikirin tetangga.
Gosipin tetangga sibuk, udah ngaji cadar tutup mukanya tapi mulutnya sama orang awam nggak beda 11-12. Ya Rabbi, buat apa seperti itu hidup, ngurusin orang lain, hanya menyempitkan dada kita. Belum tentu juga kita ditanya di yaumul kiamah tentang dia, nggak mungkin ditanya. Kita ditanya tentang amal kita. Ini banyak nih orang, ya, karena space di kepalanya masih banyak kosong, banyak nganggur soalnya. Dia masukin urusan orang lain ke kepala dia. Buat apa? Coba antum masukin kepala antum tuh Quran, hadis, bahasa Arab, nahwu, sorof, nggak muat tuh kepala antum. Artinya banyak yang harus kita pikirkan lebih bermanfaat daripada mikirin orang lain yang akhirnya hasad. Yang lebih parah lagi, maaf, yang dia pikirkan orang lain, apalagi kalau udah bicara berita tentang ustadz. Wah, ini udah gimana nih? Langsung dicatat, diingat, langsung besok jadi obrolan. Ya subhanallah. Ini sebagian orang senang yang kayak begini-gini. Ya, apalagi dulu, zaman dulu ya. Kalau udah kajian judulnya menyikapi si fulan, masjid rame itu. Subhanallah, ya Rabbi ya Rahman ya Rahim. Buat apa ngurusin orang kalau urusan kita dengan Allah belum benar? Buat apa ngurusin orang kalau ibadah kita belum benar? Ustadz supaya tahu, Ustadz, iya tahu boleh, ngurusin nggak usah. Karena kata Syekh di sini, fudul tarkul fudulil umur, tinggalkan perkara-perkara yang nggak ada faedah buat kita, yang bukan urusan kita. Itu sebab lapang dada kita. Yang terakhir kata Syekh, sebab melapangkan dada adalah husnut tiba'in nabi, betul-betul mengikuti Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling lapang dada. Maka bagi mereka yang mau dilapangkan dada, ikuti tariqat Rasulullah SAW. Orang kan sekarang banyak cari tarikat guru-guru. Tarik itu kan jalan. Cari jalan ibadah guru-guru mereka. Apakah guru mereka itu pasti dijamin tenang dengan zikir-zikir mereka dan ibadah mereka? Belum tentu. Orang yang dijamin tenang oleh Allah cuma Rasulullah. Alam nasrah laka, bukankah kami lapangkan laka untukmu ya Muhammad, sadrak, dadamu. Berarti orang yang paling dilapangkan dada itu siapa? Rasulullah. Lah kalau kita mau dilapangkan dada, ikuti Rasulullah. Semakin kita mengikuti dan semakin banyak yang kita ikuti dari Rasulullah, semakin Allah lapangkan dada kita. Maka kalau dikatakan ahlu sunnah salafi, bagaimana tarikatnya? Tarikat kita tarikat Rasulullah SAW. Itu yang kita ikuti. Nggak membuat ibadah-ibadah yang baru, nggak membuat acara-acara yang baru, nggak membuat ritual-ritual baru, nggak membuat zikir-zikir yang baru yang belum tentu dijamin kebenarannya. Tapi cukup mengikuti Rasulullah SAW. Semakin mengikuti Rasulullah, semakin Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelapangan, karena Rasulullah SAW orang yang paling dilapangkan dada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebagian yang dinasihati oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badri dalam kitabnya 10 sebab dilapangkannya dada. Ingat beberapa sebab-sebab ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan dada kita, tambahkan iman kita, istiqomahkan agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat kita dunia dan akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.